Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Septiansyah. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan jurusan Teknik Perkapalan. Sini saya sedang membuat video di mana mewawancarai atau minta tanggapan kepada orang lain tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kebetulan saya jumpa salah satu orang, dia juga seorang mahasiswa di Umrah atau di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dia berasal dari Teknik Informatika. Oke bang, biar lebih jelas, boleh perkenalkan lagi bang, nama panggilannya aja bang. Oke, nama saya Riza, saya Informatika. Oke, Informatika. Oke bang, di sini saya mau nanya bang, Ya, terkait nilai Pancasila. Bagaimana tanggapan abang tentang nilai Pancasila di zaman sekarang ini? kalau tanggapan saya tentang nilai Pancasila yang sekarang ini itu sangat kurang sekali, apalagi di Indonesia sekarang ini itu kurang sekali nilai Pancasila yang diterapkan itu. Alasan kurang itu kenapa bang? Alasan kurang karena masyarakatnya sekarang ini yang di atas dan juga di bawah sangat kurang itu karena nilai Pancasila itu tidak diterapkan dengan benar. Contohnya ya, pertama ya Tuhan Maha Esa itu kan. Di sini meskipun ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya kita sesama masyarakat Indonesia saling menghargai agamanya masing-masing. Ya, betul. Tetapi Ya, gitu. iya, tetapi di sini agama yang lain sama yang lain itu semua tidak saling menghargai. Apalagi dalam ibadahnya kadang mengganggu, terkadang yang satu lagi ibadahnya satu sangat bising, semua tidak menghargai, kadang tidak rasis karena agamanya inilah, agamanya ini. Tetapi yang ini sangat rasis sekali. Betul. Sebut saja yang lain rasis langsung. Nah, yang kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya kemanusiaan di sini tidak benar-benar seperti berkemanusiaan. Alasan itu kenapa? Kok nggak berbalik kemanusiaan? Dan kalau kita lihat di sini kita masih banyak orang yang baik. Ya, baik. Memang Indonesia itu dikenal dengan orang yang masih baik-baik daripada yang di luar itu kan. Karena di sini apapun kesulitannya pasti tolong. Tapi kan tidak semua saling menolong. Contohnya seperti ya ada musibah kecelakaan. Lihat saja masyarakat Indonesia itu bukannya ngasih menolong, tapi mengutamakan video. Pas di video diambilnya PDP dia dapat untung. Yang satu lagi ya kurang untuk respek empatinya itu untuk langsung membantu ya berisiko nyawa terhadap si korban itu. Apalagi yang sekarang ini ya, kalau kita melihat pejabat di atas itu dengan di bawah itu kemanusiaannya kurang. Yang pertama, ada seseorang bilang membuat peluang pekerjaan, tetapi setibanya pekerjaan di situ, fasilitas yang disediakan untuk sang pelamar tidak konsisten. Apalagi yang kemarin apa ya, 19 juta pekerjaan ya? Ya, kurang lebih. 19 juta lapangan pekerjaan. Lihatlah yang melamar itu, sampai jatuh, masuk longkang, fasilitasnya kurang disediakan, tapi hasil yang terima ya kan kasihan gitu kan, tidak melamar banyak itu. Apalagi menurut saya ada beradabnya ini. Kalau kita melihat siswa yang sekarang lah, itu adabnya sama guru kurang. Terus siswa juga, mahasiswa yang sekarang adab sama dosennya kurang. Karena seorang guru atau dosen itu sangat baik, bahasanya lembut, mahasiswa itu jadi informal terhadap guru atau dosennya lagi menjelaskan dia bising-bising Ya, ada juga yang ya kan? mungkin ya di belakang yang diam. Gurunya menjelaskan muridnya bising-bising, ujian apa semua dibilang jam menyantai Ya, betul. agak beradab namanya. Tapi kayak adat ini kan gaknya di sekolah ya bang. Iya. Contohnya kan barusan juga viral tuh, yang anak melawan orang tuanya, itu gimana tuh bang? Anak melawan orang tua itu sebenarnya adab anak itu berpengaruh ke lingkungan bermainnya juga, lingkungan sosialnya juga, tapi juga berpengaruh ke orang tuanya. Seharusnya orang tua itu mendidik secara tegas, tidak dimanja-manjakan, sehingga anak tidak berani untuk melawan orang tua. Nah, Oke.
lanjut bang, gimana dari satu dua tadi kan, Ya, menurut abang yang persatuan Indonesia itu gimana Bang? persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia secara spesifik saya bisa katakan mungkin masih kurang, karena persatuan Indonesia ini kalau tidak ada krisis yang mengancam Indonesia itu sendiri, mungkin masyarakat tidak bersatu. Contohnya ya seperti misalnya ya pejabat kan ada yang terlalu terlalu menyimpang dari tugasnya sehingga masyarakat itu terkena imbasnya. Ya, Tapi yang menerima suap-suap ya. iya, tetapi di sini meskipun masyarakat terpengaruh, meskipun berbeda-beda daerah, tapi saat demo, meskipun berbeda daerah, tapi di setiap daerah mereka bersatu gitu untuk menyelesaikan krisis itu. Meskipun ya yang di atas dengan yang di bawah sungguh sulit kan yang untuk satu, sungguh sulit. Kadang yang di atas juga menantang gitu, Ya, pasti emosi yang di bawah. oh, berarti yang viral baru viral itu ya bang? Iya, Hampir kelahi sama hampir berantem sama masyarakat. iya. Bahkan contohnya ya, yang kemarin itu pejabat itu di atas gedung menantang masyarakat yang lagi demo di bawah itu sambil makan mie. Oh itu, orang mancing emosi bang. Nah, tapi rakyatnya bersatu, tapi tidak dengan pejabatnya. Rakyatnya membakar gedungnya kan. Ya, Nah itu mantap, bersatu rakyatnya. Lanjut lagi. satu dalam menegakkan juga Iya, keadilan. keadilan bagi masyarakat itu penting. Cuman bang, menurut kan persatuan Indonesia nih bang, Ya, kalau dilihat di zaman sekarang nih banyak anak-anak muda atau apa yang lebih ke gadget, sehingga persatuan Indonesia bisa bilang hancur sekarang, ya, lumayan hancur gitu kan. Intinya di setiap desa atau setiap apa sih nggak ada lagi pemuda-pemuda desa Ya, yang betul. menjaga desa gitu kan. ya. Itu tanggapan abang gimana dan cara ngatasinya gimana? Kalau menurut saya ya, anak muda yang sekarang itu kan terlalu lebih dekat ke gadget, karena kadang banyak juga anak muda alasannya begini ke orang tuanya untuk belajar, Ya, tapi nyatanya untuk main game. nah, Nah itu sebenarnya tidak bisa dikatakan salah orang tua, tapi bisa dikatakan salah orang tua juga. 50-50 berarti Iya, karena orang tua sebenarnya sudah percaya dengan mobil gadget, tapi anaknya terlalu pandai untuk menipu orang tuanya gitu. Dikatakan untuk belajar, tapi untuk main. Kadang pas dia orang tuanya pergi, dia main game. Orang tuanya datang, dia nggak main game. masih pura-pura belajar gitu. Iya, sebenarnya itu salah. Mungkin salah orang tua di situ, karena orang tuanya terlalu mengekang anaknya, sehingga jumpa orang tua dia takut untuk main game, orang tua pergi dia berani main game. Itu sebenarnya masalah yang cukup tinggi, karena anaknya biasa saja terjebak sesuatu tapi tidak menceritakan ke orang tuanya. Anaknya bisa tersesat di situ, seperti top up. Wah, Banyak. itu udah habisin uang kali itu tetap. Iya, top upnya jutaan. Orang tuanya nggak tahu. Karena apa? Dia takut ke orang tuanya, jadi dia diam top up. Nanti pas ditanya kemana uangnya habis, Betul. kena hantam sama orang tuanya. Nah, Gimana? kalau untuk pemuda yang kurang sosialisasi di lingkungan masyarakat itu sebenarnya butuh kesadaran diri juga terhadap anak muda itu, dan persuasif dari orang tuanya sendiri untuk ya mengajak anaknya bergotong royong di luar, sosialisasi sama masyarakat gitu. Jadi masyarakat kenal anaknya, anak siapa ini, Iya. kenal dia, nah begitu. Oke, masuk akal lah. Nah, Lalu itu sila keempat gimana tuh bang? sila keempat. Kalau sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sebenarnya kerakyatan yang di sekarang ini dikatakan dipimpin ya oleh hikmat itu, dari kebijaksanaan mungkin masih kurang menurut saya. Karena rakyat ini benar-benar dia akan bermusyawarah untuk memilih sebuah pemimpin, untuk bisa jadikan sebuah wakil di tempat gedungnya semua petinggi berkumpul, dan masyarakat selalu butuh perwakilan. Tetapi dari yang sekarang saya lihat, awal-awal untuk dipilih mereka berjuang keras, mereka menunjukkan keaktifan mereka dan effort mereka pada masyarakat supaya dipilih. Mereka mulai begini membagikan konsumsi supaya dipilih dari bawah.
Tetapi sesudah mereka dipilih, mereka di atas, ya mereka melupa sama yang mendukungnya. Jadi sungguh di sini untuk sebagai pemimpin itu betul-betul harus dipilih secara benar. Tetapi meskipun begitu, tergantung dianya sendiri. Jadi pilih itu sendiri apakah dia masih bisa memegang pendiriannya. Tapi rata-rata ya kurang. Terus kalau menurut abang tuh kan rakyat kan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh lah bang, kan negara kita ini kan terkenal dengan musyawarahnya apa ya, musyawarah mufakat gitu ya. Kalau dibilang dengan peraturan yang ada di Indonesia ini yang dimusyawarahkan tuh masuk akal nggak? Sebenarnya tergantung musyawarah itu sungguh bermanfaatkah atau tidak. Tetapi karena saya melihat musyawarahnya hanya sebuah kelompok, meskipun itu tidak sependapat dengan masyarakat atau sependapat, mereka tidak mempedulikannya. Nah itu masalahnya bang, itu kenapa bang suara masyarakat ini ya didengar sama mereka gitu lah bang? Karena mereka ya mungkin lah menganggap tidak terlalu penting, bukan? Sebenarnya menurut saya suara masyarakat itu yang paling penting. Betul tuh bang. Karena sekarang ini yang memegang tertinggi itu masyarakat, ya suara masyarakat. Tidak bisa dikatakan sebuah negara jika tidak ada sebuah masyarakat. Dan menurut saya itu sungguh miris ya, karena seharusnya mereka lebih mementingkan suara masyarakat. Ya seharusnya mereka, meskipun mereka membuat sebuah aplikasi atau sebuah web yang membuat suara masyarakat tersalurkan langsung secara online dan tidak perlu turun masuk ke gedung, meskipun mereka membuat sebuah web itu mungkin juga tidak didengar. Nah itu tapi kan itu bisa diakali juga bang. Iya. Contohnya lah kayak walaupun sekarang udah canggih ya pilihan presiden kan menggunakan motor suara mungkin masih manual. Ya. Cuman nanti kan proses datanya kan melalui internet. Nanti ada yang bilang di hacker lah di apa gitu. Masuk akal lah sih mas. Sebenarnya kalau dibilang masuk akal ya kurang, karena seharusnya mereka ya sudah mempunyai seorang programmer atau ya yang engineering yang luar biasa ya untuk di atas itu untuk menjaga sistem pemilihan suara itu. Tetapi kita tidak tahu juga apakah kita ya pak. iya, kita kan masih orang awam. Iya berprasangka baik kita. Iya, apakah itu benar-benar bisa dirancang atau bisa tembus, itu sungguh sulit menurut saya. Oke, bagus. Kalau ini bang, dari semuanya kita bicara tadi ya sila keempat, ya, abang sila kelima nih gimana bang? Kayaknya saya rasa di sila kelima nih sangat merugikan sekali. Seperti namanya ya, silanya nilainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut saya dibilang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum merata keadilannya itu. Karena seperti yang kita tahu, keadilan itu harus merata dan harus sesuai dengan konsekuensinya. Di sini saya melihat keadilan itu sungguh kurang ya. Apalagi di sini keadilan itu orang berbuat masalah kecil bisa dipenjara bertahun-tahun. Ya itu betul lah Ya. betul. Yang di atas membuat kesalahan besar di penjara, iya kadang disembunyiin, kadang di penjara pun cuma berbulan-bulan. Itu pun penjaranya VIP. Iya VIP. Contohnya ya seperti Sambo gitu kan. Iya. Iya kan dibilangnya hukuman mati, penjara seumur hidup. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu kabarnya gimana. Betul ya. Dihilangkan kita aja. Iya. Kabar. Hilang lunas gitu aja. Apalagi yang korupsi sampai triliun. Wah itu jelas. Nah itu korupsi sampai triliun aja kita nggak tahu gitu. Dana itu kan bisa melunaskan utang Indonesia kalau digunakan kan. Tetapi kita nggak tahu ada bapak di kebunnya ketemu tambang ketahuan pasti di penjara. Bapak ada hewan langka di kebunnya nggak memenjarakan di penjara atau bertahun-tahun. Yang di atas ya itu karena saya bilang itu penjara dan hukuman keadilan sosial itu bagi rakyat Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul bang, berarti masih belum adil berarti bang. Belum adil dan belum secara merata. Apalagi yang pas viral dulu yang ibu-ibu ngambil ranting di Iya. tanah orang aja. Kena penjara
jarang. Itu masih mending bang langsung penjara. Ini ada lagi ibu yang cuma ngambil bawang atau apa Iya. dikeroyokin sama masyarakat, itu berdarah-darah. Ya, di situ saya apakah di situ kurangnya simpati bagi masyarakat kalau hanya sebuah bawang kan? Iya. Bawang itu ya mungkin untuk makan ataupun membuat ya bawang goreng untuk anaknya, untuk makanannya makan kan. Apakah masyarakat ini berpikir jauh ke situ? Kenapa dia sampai mencuri sebuah bawang goreng, tidak sebuah nasi, sebuah lauk ayam atau ikan gitu dalam sebuah ayam? Apakah masyarakat yang bertanyakannya ke situ? Itu cukup miris bagi saya, karena keadilan sosial tidak hanya di atas tapi di kalangan kita juga masih kurang terapkan yang benar. Kurangnya simpati, empati, karena itu kalau ada yang kecelakaan banyak menolong, tapi lebih memvideokan itu kurang menurut saya. Oke bang, kayaknya kurang lebih begitu ya bang. Ya, Oke, terima kasih dah menemani malam saya bang jadi narasumber. Terima kasih banyak bang. ya sama-sama. Oke, cukup sekian aja teman-teman videonya, dan segitu aja yang bisa dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.